Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Pak Suprianto. Kali ini kita akan ada pelajaran tentang curi setar. Curi setar ini maksudnya bagaimana? Tentang pemupukan apabila kita punya pohon anggur, ya. Terus anggur kita sudah berbuah, udah verasian, mau mateng. Kita pengennya nanti setelah mateng nggak butuh waktu lama untuk dibuahkan kembali. Nah, ada namanya curi setar pemupukan. Ini teori terbaru saya ya. Akan kita coba, kita aplikasikan. Bagaimana caranya dan bagaimana contohnya nanti kita lihat di tutorial kali ini ya. Bagi para pemirsa yang baru atau belum subscribe, silahkan di subscribe channel Mas Pandu Nirwana, karena subscribe tidak mengurangi apapun, cuma menambah rame di dunia YouTube. Kalau perlu share dan like, share ke teman-teman biar semuanya pada tahu tentang rahasia anggur. Baiklah para pemirsa, ini akan saya perkenalkan dulu yang belum kenal ya. Ini jenis pupuk NPK Mutiara 1616. Dia dalam bentuk butiran ya, ini butiran. Ini saya biasa menggunakan untuk bibit yang baru beli 5 butir minggu pertama, untuk minggu kedua dan seterusnya bisa ditambah apabila anggurnya sehat, tidak kelihatan kerut daunnya maupun kelihatan gosong pinggir ya. Nah, untuk berikutnya ini adalah pupuk untuk pembuahan. Nah, biasa yang lazim digunakan oleh para pecinta anggur sekalian, MKP dan KNO3 putih. Kalau KNO3 putih ini untuk membantu pembuahan, kalau yang merah untuk pertumbuhan karena unsur N-nya tinggi. Oke, akan saya praktekkan yang saya ceritakan tadi. Jadi kita punya buah anggur nih, contoh ini jenis Jubile ya. Jubile ini menuju verasian, artinya dia menuju matang. Nah, apabila kita tunggu dia matang, biasanya setelah panen baru kita kembali lagi untuk pemupukan pertumbuhan supaya dia tumbuh kembali subur. Kemudian kita ganti pupuk MKP dan KNO3, baru kita adakan pembuahan ulang atau pruning ulang ya. Tapi kali ini tidak, para pemirsa, balik sini. Kita lihat, ini 20 liter air ya. Kita kasih NPK. Ini untuk pembuahan, untuk pertumbuhan ya, untuk pupuk pertumbuhan. Ini 1 sendok, ini kayak kurang, lebih dikit, biar cukup 1 sendok penuh. Nah, setelah itu kita aduk. Ini biasanya kalau saya aplikasikan 1 minggu 1 kali. Aduk. Kalau kita continue rajin pupuk, untuk pohon anggur kita akan subur ya, lihat subur dan cepat mudah berbuah. Intinya anggur asal gemuk dia buah. Untuk jenis-jenis anggur yang mudah berbuah diantaranya Jupiter ya, urutan pertama nih. Jupiter, terus Heliodor, ya. Terus Ninel, Tran, Akademik, Gosvi, Taldun, Livia, Coacella, Harol, dan masih banyak lagi termasuk Gosvi itu mudah buah, Julian mudah buah, Ara 15, ada lagi Nizina mudah buah juga ya. Jadi banyak jenis-jenis anggur yang mudah buah. Tapi tolong para pemirsa, kalau beli bibit anggur pastikan bahwa bibit anggur yang dibeli tidak salah, artinya tidak beli tergiur dengan harga murah di online, kemudian belinya yang dipesan anggurnya anggur impor tapi datangnya anggur lokal karena tergiur murah. Jangan sampai tergiur dengan harga murah. Tapi lihat dulu punya channel YouTube atau Facebook atau apa-apa yang dia punya kebun, yang dia menunjukkan anggurnya, itu lebih yakin Anda membeli bibitnya. Tapi kalau Anda membeli bibit anggur di online yang tidak bisa ditelepon orangnya, tidak bisa di WA, tidak bisa dihubungi, memungkinkan bibit anggurnya meragukan ya. Apalagi anggur impor berkualitas harga 15.000, mana mungkin nggak akan terjadi itu. Karena menciptakan bibit ini tidak semudah membalikkan tangan. Oke, sambil ngobrol kita aduk lagi. Ya, sampai dia larut berwarna biru airnya. Ini. Oke, saya ambil gayung sambil kita angkat. Ini udah larut. Jadi kalau kita melakukan pemupukan itu hasilnya 1 minggu ya, artinya kita pupuk sekarang tidak serta-merta besok udah kelihatan subur, tapi bisa dilihat suburnya 1 minggu setelahnya atau 5 hari setelahnya paling cepat.
Nah, ini para pemirsa, dalam keadaan verasen itu perubahan warna, artinya dari mentah menuju ke mateng, supaya nanti dia kembali subur ya. Jadi tidak menunggu lama setelah kita panen, tidak menunggu sampai berbulan-bulan dia udah berbuah kembali, kita siram pakai NPK ya. Ini namanya Turi Setar. Ingat, bila mau lakukan pemupukan tidak di batangnya ya, tapi di sekitarannya saja untuk menghindari overdosis. Kalau overfeeded nggak mungkin, kalau overdosis mungkin ya. Kalau overdosis yang nyiram apa? Overfeeded yang nyiram. Nah, kita siram cukup 2 gayung, disesuaikan dengan besar kecilnya pohon ya para pemirsa. Jadi tidak harus satu timba 20 liter satu pohon, tidak. Nah, sisanya ini pupuk pertumbuhan kita bisa siramkan ke pohon anggur yang lain yang memang dia masih dalam masa pertumbuhan. Contoh ini ninel ya, ninel. Kita siram, karena ini potnya kecil, cukup dengan setengah gayung saja, tidak perlu segayung, karena kalau kebanyakan dia akan turun ke bawah airnya. Oke. Ini sama nih jenis waterfall. Waterfall ini keren para pemirsa, buahnya kayak jari ya, waterfall, bibitnya mahal. Nih ya, kita siram di seputarannya ya. Kita lihat lagi sebelah sana, sambil kita angkat, kita cari yang memang harus disiram untuk pertumbuhan. Ini CRV, ini juga masa pertumbuhan. Saya ulang lagi, perlu diingat nyiramnya di pinggir saja, tidak di tengah. Nah, ini Quasella ya. Ini jenis anggur Quasella, dia buahnya keras. Dia tapi tidak crunchy ya, di dalamnya tetap juicy tapi batangnya keras. Ini tak coba satu ya. Silakan Mas. Dekat ya, ini Quasella. Rasanya segar, manis, bercampur sedikit asam, segar, dan sangat recommended para pemirsa. Kalau Anda punya Quasella, saya jamin tidak akan nyesel. Nah, ini udah mateng, kita suburkan kembali ya. Kita kasih NPK. Ya. Cukup 2 gayung saja. Sama ini. Ini masa pertumbuhan para pemirsa ya, ini pertumbuhan. Kita kasih, ini sama, dia di sekitarannya saja. Kalau anggur kita gemuk, kita pastikan mudah buah. Tapi kalau anggur kita kurus, butuh waktu. Jangan pernah terpikir kalau Pak, saya nanam 5 bulan kok nggak buah, Pak, saya nanam 1 tahun kok nggak buah. Katanya Pak Pri 6 bulan, 5 bulan udah berbunga, udah berbuah. Itu kalau pohonnya gemuk ya. Tapi kalau pohonnya kurus, jangan harap. Nah, bagaimana caranya pohon ini gemuk? Tentunya anggur butuh perhatian, kecuali media tanamnya yang bagus ya. Yang bagus sudah saya ceritakan sebelum-sebelumnya. Bisa menggunakan tanah lembang, bisa menggunakan humus bambu, bisa menggunakan apa aja. Yang penting yang perlu dihindari adalah namanya kompos bekas bakaran sampah. Artinya tanah bekas bakaran sampah yang memungkinkan ada plastik kebakar, ada timba kebakar, ada macam-macam kebakar, beling kebakar di situ, menyebabkan tanahnya asam atau berbahaya untuk tanaman. Tapi kalau tanahnya lembang atau dari daun-daunannya udah membusuk, itu sangat bagus. Yang paling penting juga, kecuali media tanam, sinar matahari ya. Sinar mataharinya cukup. Kalaupun di greenhouse, tolong jangan greenhouse-nya terlalu rapat. Artinya tidak ada udara masuk sekalipun, itu juga nggak bagus. Jadi kalau di greenhouse cukup di atasnya saja, biar sirkulasi udara tetap masuk. Karena kalau di greenhouse tertutup rapat, apabila terkena hama, jenisnya itu jamur, maka akan menjadikan pandemi di dalamnya ya. Susah untuk disembuhkan. Itu di kebun saya yang lama seperti itu ya. Begitu kena powder middle atau jamur bun tepung, susah untuk disembuhkan. Jadi mau nggak mau kita potong pohonnya, potong bawah, potong batang coklat, kita hilangkan semua daun. Setelah itu kita semprot pakai fungisida nativo. Habis itu baru dia daunnya kembali bagus, hamanya nggak ada.
Tapi itu pun nggak jaminan, makanya para pemirsa kalau ingin menciptakan greenhouse atau menutup atapnya menggunakan plastik UV maupun menggunakan spadek plastik, saya sarankan sirkulasi udara tetap diperhatikan. Oke pemirsa, kalau tadi kita aplikasi tentang curi setar bagaimana anggur kita setelah dia buah Verasian menuju ke mateng, terus supaya nanti setelah panen tidak lama kita buahin kembali. Sekarang aplikasi kalau pohon anggur kita udah bisa dibuahkan, artinya menuju ke pembuahan ya. Sama dengan menggunakan MKP dan Keno 3, ini MKP-nya. Kita cari sendok. Dulu mas, sendoknya lawan nanti ya dipotong tadi. Oke ya para pemirsa, ini MKP, tidak ada yang satu tutupi rahasianya. Nah, oke, kita masukkan. Ini 10 liter air ya, 10 liter air dengan 1 sendok. Kenapa saya nggak berani overdosis 10 liter air terus menggunakan 5 sendok? Yang pasti anggur tidak suka overdosis. Dia sukanya continue dipupuk ya. Artinya mungkin per 1 minggu 1 kali atau mungkin tiap hari dengan dosis yang sangat kecil. Ini Keno 3 nya juga 1 sendok. Kita masukkan. Oke. Setelah itu kita aduk menggunakan tangan. Nah, ini aplikasi boleh, kalau dosisnya rendah boleh tiap hari, tapi kalau dosisnya, kalau ini menurut saya ini dosis sedang, itu 1 minggu 1 kali. Kita siramkan ke media dengan tetap jangan di pohonnya, di seputaran medianya. Karena untuk menghindari overdosis atau mungkin pohon kurang sehat, kita nggak tahu, dipupuk bukannya malah gemuk malah mati. Eman kalau mati udah waktunya buah. Saya sering eksperimen menggunakan berbagai macam pupuk yang dari sales-sales menawarkan pupuk ke saya, ada Enzak 501, ada dari Eco Farming dan lain-lainnya, semuanya saya coba. Apakah hasilnya bagus? Ya alhamdulillah hasilnya rata-rata bagus, cuma yang lazim saja ya, kita nggak usah muluk-muluk. Barangkali ada juga pemirsa yang anti dengan menggunakan MKP, Keno 3, NPK dan sebagainya karena pupuk kimia ya. Dia menggunakan POC boleh. Tadi yang penting pohon anggurnya gemuk ya. Jangan sampai kurus. Kalau kurus buahnya lama, tapi kalau gemuk dia cepat buah. Ayo kita jalan-jalan. Nah, pohon anggur mana yang akan kita satroni? Kita kesini. Nah, ini arah 15. Arah 15 kita siram. Sama seperti pinggirnya, jangan sampai kena pohonnya. Arah 15. Batang udah segede jempol kaki, udah buah berulang-ulang ya, pemirsa, bahkan tidak dibuahkan dulu. Arah 15 keluar buah ya.
Arang 15 ini anggur hijau tanpa biji, recommended ya, rasanya manis, segar. Oke, kita cari lagi. Nah, ini di sebelah ada Gosby. Ini Gosby. Ini udah segede jari Pak pemirsa ya, udah siap dibuahkan ini. Dibuahkan. Kita siram. Cari lagi. Muter-muter mana yang siap dibuahkan. Nah, ini ada lagi CRV. CRV ini udah siap dibuahkan. Buah payung air. Lagi. Ini para pemirsa. Ini anggur Favour ya, yang kemarin baru selesai dipanen. Tapi ini udah gemuk, udah saatnya kita siram menggunakan MKP dan KNO3. Nah, ini ke sana kita jenis AK. Akademik sama Taldun. Biar segar, kita mandiin dulu. Sebenarnya fungsinya MKP dan KNO3, kalau KNO3 masih ada kandungan N ya, nitrogen untuk pertumbuhan. Kalau MKP memperkuat batang, akar, dan daun ya, mengisi nutrisi di batang. Itu memungkinkan untuk pembuahan sangat bagus. Nah, hasil dari aplikasi MKP dan KNO3 bisa kita lihat. Nah, ini contohnya, ini jenis anggur Jupiter. Buahnya sangat banyak. Ini Philippine saya. Oke, para pemirsa. Ada tadi travel sedikit. Memasukkan matanya ke Mas Lilipan. Nah, boleh mundur Mas? Mundur terus, mundur. Nah, ini jenis contoh Jupiter ya pemirsa, yang penjualan bibitnya terlaris di Indonesia. Bahkan di luar negeri banyak yang nanya saya, Pak, Jupiter yang bagaimana sih? Memang kalau kita lihat ini berinya kecil-kecil ya, belum mateng. Kalaupun mateng dia hanya seujung jari saya, dia tidak besar, tapi dia buahnya sangat banyak ya. Buahnya banyak banget, terus dia rasanya rasa mangga, tidak rasa anggur. Rasanya mangga gedong, manisnya segar. Tuh, manis ya. Nah, mundur lagi. Nah, ini bisa dilihat nih pelan-pelan, buahnya bisa banget banget. Ini nanti kalau udah mateng merah merona. Dan tidak susah untuk dibuahkan. Untuk para pemula sangat cocok ya Jupiter ini, kecuali dia tahan terhadap jamur ya. Di antara anggur yang tahan terhadap jamur diantaranya Jupiter. Kalau yang lain-lainnya di kala masif musim hujan harus seminggu sekali disemprot fungisida ya, sobat jamur. Tapi kalau Jupiter ini termasuk yang kebal. Ini mungkin masih muridnya ini Blorong ya, sakti dia. Kuat. Terus jangan lupa ini daun-daun tua dibuangin ya. Dibuangin. Rajin buangin daun tua untuk pemeliharaan. Oke, para pemirsa, saya kira hanya itu trik pemupukan pertumbuhan maupun pembuahan, dan trik curi setar. Artinya curi setar itu pinginnya kita setelah kita panen terus udah tiba-tiba daunnya subur, otomatis tanpa MKP KNO3 pun bisa dibuahkan. Jadi jangan punya pikiran kalau pembuahan itu harus ini, tidak harus ya. Yang pasti hanya gemuk. Nah, trik penggemukan tergantung pribadi Anda masing-masing. Anda akan menemukan dengan belajar di YouTube saya akan menemukan trik sendiri-sendiri. Oh, ternyata seperti ini menjadi gemuk, lanjutkan. Oh, trik seperti ini kok kurus, tinggalkan. Ya. Yang pasti itu. Terus tidak ada kata-kata sekunder, kuarter, tersier dan sebagainya di tempat pelajaran di tempat saya. Karena itu menyulitkan untuk orang-orang yang umur di atas 50 tahun karena udah mulai agak malas mikir ya. Tapi kalau di tempat saya asal gemuk, pilih mata tunas yang besar, dipotong depannya, dia tumbuh tunas baru membawa buah. Oke, salam sukses pengangguran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.